Oke teman-teman, welcome back to my channel. Kembali di channel YouTube Sales Magic, rajanya jualan. Di video kali ini, saya ingin membuat video bagaimana cara mencari distributor atau supplier pertama sebuah produk. Dan cara yang saya share ini bisa diterapkan untuk teman-teman mencari semua produk ya, langsung dari supplier pertama ya. Di sini saya akan praktekkan juga caranya ya teman-teman, gimana cara mencarinya. Jadi bagi teman-teman yang sering berkomentar di mana tempatnya, mana nomor HP-nya dan lain-lainnya, mohon untuk ditonton video ini sampai selesai, jangan di skip-skip, pahami apa yang saya sampaikan ya. Jadi begini teman-teman, sebelum lanjut videonya, saya ingin memberikan teman-teman sebuah pengetahuan ya, khususnya bagi yang belum tahu, bahwa untuk satu kota ya, itu hanya ada satu distributor ya untuk sebuah produk. Misalnya saya kasih contoh ya teman-teman, produk-produk yang sudah terkenal ya, seperti Wings Food, Unilever, KAO, P&G, OT ya dan sejenisnya. Itu satu kota itu hanya ada satu distributor ya. Jadi kenapa saya tidak mencantumkan nomor distributor tersebut? Bukannya saya tidak punya, tetapi karena beda divisi teman-teman. Sekarang gini, kalau misalnya saya mempromosikan produk Wings Food misalnya, saya cantumkan nomor sales TO-nya atau nomor supervisornya. Yang terjadi saya dimarahi teman-teman ya. Kenapa? Karena yang ngontak ya itu orang-orang dari luar Pulau Jawa. Karena waktu itu saya pernah ya mereview beberapa produk Unilever dan saya mencantumkan waktu itu SPG atau SPB-nya ya. Itu saya cantumkan di kontak di bawah komentar ya. Itu yang ngechat orang-orang dari luar kota saya semua ya. Jadi nggak worth it. Nah, makanya nggak usah bertele-tele ya teman-teman. Saya akan kasih tahu kalian bagaimana cara mencari supplier pertama sebuah produk. Yang pertama, misalnya teman-teman itu mau mencari supplier produk kopi. Ya, seperti teman-teman kadang banyak yang komentar, "Mas, saya mau mencari supplier produk kopi. Caranya gimana, Mas?" Yang pertama gini teman-teman. Kopi itu ada banyak. Saya kasih contoh. Ya, nih, misalnya ini ya. Ini produk contohnya. Ini ada produk Top Coffee ya, teman-teman. Ya. Kopi itu ada banyak. Kalian mau cari yang merek apa? Harus detail. Mau yang cari yang ABC Mocha, ABC Susu, Kapal Api, atau produk susu dan lainnya. Itu semua itu beda semua distributornya teman-teman ya. Jadi nggak ada satu distributor yang khusus kopi semua, itu nggak ada ya. Kalau misalnya ada itu namanya SSO atau Special Outlet ya. SO Special Outlet ya. Misalnya lagi Mas saya mau nyari produk Mari Mas ya, itu pun banyak teman-teman, ada Marimas, ada Tesisri ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mencari supplier pertama sebuah produk, yang pertama adalah detailkan dulu kalian itu mau nyari apa. Misalnya deterjen, mau yang mereknya apa, yang Wings Food ya, atau yang apa, itu semuanya beda-beda teman-teman. Kopi, mau yang Top Coffee atau ABC Mocha atau produk Coffee Mix ya, itu semuanya beda-beda teman-teman ya. Nah, gini saya tunjukkan ke teman-teman ya. Ini produk Top Coffee ya. Nah, ini terlihat teman-teman. Nah, jadi di sini kan ada tulisannya ya teman-teman. Nih, Wings ya. Ya, ini ada tulisannya Wings Food. Berarti ini produknya Wings Food ya. Sedangkan di sini ada Tesisri ya. Nih, teman-teman bisa terbaca ya. Ini produknya dari Forisa teman-teman ya. Ya, ini PT Forisa ya. Jadi ini yang bawa adalah brand Forisa. Oke teman-teman. Nah, gini. Setelah kalian itu sudah menetapkan produknya, saya mau mencari Top Coffee nih. Dan kalian bisa lihat di kemasannya ada logonya ya. Itu logo brandnya ya. Berarti itu Top Coffee punyanya Wings Food. Berarti kalau saya mau mencari produk Top Coffee harus ke sales Wings Food. Ya, sudah ketemu satu permasalahan ya. Jadi seperti itu. Jadi didetailkan dulu kalian itu mau mencari produk apa. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan saya mau nyari kopi Mas ya semua kopi, itu nggak bisa. Detailkan dulu. Setelah itu kalian ketahui itu brandnya siapa ya. Kalau Wings Food, nah kita eksekusi langkah berikutnya yang kedua. Nah, untuk langkah yang kedua ya teman-teman, sebenarnya ada beberapa opsi. Opsi yang pertama ya, itu kan bisa buka Facebook. Kalian buka di grup lowongan pekerjaan ya. Biasanya itu distributor resmi, entah itu Wings Food, Unilever dan seterusnya,
Kadang kan open recruitment untuk sales ya, entah itu bagian sales motoris maupun sales grosir. Nah, di situ tertera alamatnya teman-teman, dan disitulah supplier pertamanya ya. Jadi kalian bisa membeli produk lewat situ gitu teman-teman. Tapi tentunya ada prosedur tertentunya, nggak bisa kita langsung ini ada orang yang lowongan pekerjaan untuk sales Wingfood, ini alamat Wingfoodnya, saya mau ke sana bukan untuk melamar pekerjaan tapi untuk membeli produk kopinya. Apakah bisa? Ada yang bisa, ada yang tidak ya. Saya tekankan ada yang bisa, ada yang tidak, karena gini teman-teman, di setiap kota itu manajemen supervisornya beda-beda. Ada yang mereka itu melayani pembelian umum, ada yang enggak ya. Dan tapi gini, yang harus digaris bawahi ya, ini harus dicatat banget ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau datang ke distributor, itu harus bawa uang yang banyak. Karena apa? Mereka menerapkan sistem MUG atau minimal order quantity. Jadi nggak bisa kalian datang ke sana cuma beli satu renteng, nggak bakal dilayani teman-teman. Ya, yang minimal satu karton mungkin baru bisa dilayani. Dan untuk minimal ordernya berapa, itu pun setiap distributor itu berbeda-beda juga. Misalnya di kota saya, minimal pembelian produk Top Coffee misalnya ya, satu karton. Belum tentu di kota tetangga, di kota lainnya itu MOQ-nya segitu. Bisa minimal ordernya 2 karton, atau bahkan bisa di Wingfood di kota lain itu sistemnya beda. Bisa setengah karton bisa dilayani. Nah, itu tergantung dari program apa yang sedang berlangsung dan tergantung supervisornya ya, seperti itu. Jadi itu yang harus digaris bawahi. Itu cara yang pertama, mencari di Facebook mengenai postingan lowongan pekerjaan ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua nih, cara yang lebih gampang ya. Ini cara yang lebih gampang. Kalian bisa datang ke toko ya. Misalnya gini teman-teman. Kalian datang ke toko atau ke warung yang kalian sudah akrab banget sama pemilik tokonya. Kalian bertanya, "Bu, ini untuk sales Top Coffee, sales Wingfood, kalau kunjungan ke sini hari apa aja ya Bu biasanya Bu?" Lah mau gimana? Saya mau melamar kerja Bu di Wingfood ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sudah mendapatkan informasi ya, nah kalian nanti bisa ketemu sama sales grosirnya ya. Jadi kalau misalnya distributor itu kunjungannya itu rutin teman-teman, nggak berubah-ubah, hari Senin ya hari Senin kayak gitu. Nah, tapi untuk jenis kunjungannya itu ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, itu macam-macam teman-teman ya. Nah, itu pun faktornya juga banyak, tapi intinya kalian tanya dulu sama pemilik toko, ini datangnya biasanya hari apa, kalian nunggu di sana ya. Kalian bisa minta nomor grosirnya, Mas saya mau ngelamar kerja Mas, boleh minta nomornya enggak? Nah, kalau misalnya yang penting udah dapat nomornya, kalian bisa WA, Mas kalau misalnya saya beli kopi lewat jenengan, lewat Masnya bisa enggak? Ini rumah saya di sini. Ya, udah ketemu teman-teman, itu supplier pertama produk Wingfood ya. Jadi kalau kalian datang ke distributornya langsung atau membeli lewat sales grosir, itu harganya sama teman-teman ya. Harganya sama ya. Kalian bisa membeli di distributor mendapatkan harga yang lebih murah lagi itu bisa, asalkan kalian melakukan MUG ya, minimal order quantity ya. Biasanya seperti itu. Dan tergantung juga kalau biasanya ada program. Ini Mas, kalau misalnya dengan belanja minimal 40 juta misalnya itu ada cashback 3% ya. Biasanya ada sistem distributor yang sistemnya cashback ya. Tapi ya itu beda-beda juga di setiap kota. Ada yang cashbacknya 7%, ada yang 3%. Tapi selama saya menjadi seorang trader, itu rata-rata ya teman-teman, maksimal itu distributor berani memberikan cashback itu 7%. Itu standar rata-ratanya distributor. Belum pernah saya menemukan yang cashbacknya itu sampai 10%, itu belum ada ya. Itu cara yang kedua teman-teman ya. Nah, untuk cara yang ketiga sekaligus cara terakhir ya teman-teman, itu kalian bisa datang ke pasar atau ke grosir-grosir, kalian tinggal pantau di situ teman-teman ya. Jadi nanti kan ada mobil-mobil box yang keluar masuk ke grosir ya. Ya itu teman-teman, itu adalah supplier pertama sebuah produk ya. Kan banyak ya yang ada logonya Soklin, wah ini pasti Wingfood, ada Unilever dan lain-lainnya, semuanya berkumpul di situ ya. Tapi tentunya ada beberapa etika ya yang harus kalian patuhi. Ada aturan yang tidak tertulis yang harus kalian patuhi. Contohnya, misalnya kok kalian datang ke grosir
terus tiba-tiba salesnya baru mau masuk ke grosir, kalian nyegat, Mas boleh minta nomornya nggak Mas, saya mau beli produk bla 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 bla, nggak bakal dikasih. Palingan sales grosirnya menjawab, ya udah belinya di grosir ini aja Mas, kayak gitu ya. Nah, untuk cara supaya kita itu dilayani itu gimana? Sebenarnya ada banyak cara teman-teman. Bisa kalian bilang, Mas ini saya kan kerja di sales rokok Mas, ini sedang ada program untuk paket bendring, untuk bonusan toko Mas. Nah ini saya disuruh sama bos saya misalnya, itu untuk beli produknya itu dari langsung sales grocery produk Wingswood, supaya harganya lebih murah Mas. Nah nanti ini tak bantu promosikan juga, soalnya nanti kan masuk ke paket bendring rokok saya, seperti itu. Nah nanti biasanya akan dikasih teman-teman. Dan itu hanya salah satu dari trik ya teman-teman, ada banyak cara lagi. Yang penting selalu kedepankan etika kalian ya, jangan bernegosiasi di depan grosirnya itu 100% nggak akan dilayani, dan bahkan kalian dititeni sama grosir ya teman-teman, karena itu sebenarnya ranahnya itu lebih ke apa ya, jegal ya teman-teman, ranahnya lebih ke jegal. Jadi nanti kalau misalnya sales grosir itu sudah selesai dengan grosirnya, dengan urusannya, nah nanti kalian bisa juga tuh buntutin teman-teman, karena saya pun menggunakan cara tersebut. Saya sering membuntuti grosir teman-teman. Nah nanti kalau misalnya sales grosir itu mungkin jam istirahat, biasanya kan ngopi ya, ngopi di warung, makan siang. Nah saat itulah itu momen yang pas ya untuk ngobrol ya. Nah maka dari itu untuk seorang trader, untuk seorang sales harus belajar meningkatkan skill public speakingnya. Bagaimana cara mengawali pembicaraan supaya orang itu nyaman, supaya orang itu mau percaya, ya, dan lain-lainnya ya. Jadi seperti itu mungkin di video kali ini cara mencari distributor pertama sebuah produk ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mau jadi sales freelance, dan untuk wilayahnya itu gimana Mas dan lain-lain sebagainya. Itu kan bisa tonton juga di video-video saya yang akan datang, dan video-video saya sebelumnya sudah pernah saya bahas ya, tapi memang belum detail. Nanti akan saya buatkan list video berikutnya supaya lebih detail lagi. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan materi-materi premium lainnya yang tidak saya publish ya, itu kan bisa berlangganan ya, menjadi member Rajanya Jualan ya, dengan cara klik gabung ya. Nah untuk manfaatnya dan benefitnya apa aja nanti bisa cek di deskripsi video saya ya. Itu nanti ada beberapa manfaat kalau kalian menjadi member Rajanya Jualan. Terima kasih. See you next time. Sampai berjumpa di video selanjutnya.